Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cross join dengan materi mengenai SQL ya, MariaDB atau SQL atau MySQL ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar lagi, melanjutkan lagi belajarnya, yaitu mengenai self join. Materi yang akan kita bahas di sini ada 3 topik ya. Yang pertama terkait dengan dasar self join. Yang kedua kita mencoba penggunaan self join dengan menggunakan inner join. Kemudian kita juga menggunakan left join ya. Jadi untuk self join ini adalah sebuah join yang menghubungkan dengan dirinya sendiri. Misalkan kita punya tabel employee yang dihubungkan dengan tabel employee itu sendiri. Jadi untuk bisa mempelajari self join ini, teman-teman harus sudah mengerti mengenai alias table ya dan alias kolom. Nah, untuk mempelajarinya sudah ada di channel ini, silahkan cek link di atas ini. Nah, jadi perintah self join ini sebenarnya sama saja ketika kita menggunakan inner join ataupun left join. Hanya saja tabel yang kita panggil adalah tabel itu sendiri. Nah, biasanya self join ini kita gunakan itu kalau di aplikasi. Kalau saya sendiri ya, pengalaman. Misalkan kita punya tabel employee, kemudian employee itu punya atasan. Nah, biasanya kalau kita ingin mendapatkan nama atasannya itu akan dijoinkan dengan tabel yang sama. Jadi employee A memiliki atasan B, tapi keduanya itu disimpan di dalam tabel yang sama. Ataupun kita misalkan punya struktur organisasi, itu juga sama, biasanya menggunakan self join juga. Atau misalkan kita punya menu ya, menu juga biasanya itu menggunakan self join juga. Oke, kita langsung coba saja ya. Kita akan coba bikin sebuah tabel employee. Kita gunakan database ya, kita coba dulu show tabel dulu ya. Show table. Ini udah ada belum? Sorry, ada S-nya ini harusnya. Nah, sudah ada employee, berarti kita gunakan yang tes, yang ini aja ya. Kita coba. Oke, udah nggak ada ya. Kita coba create dulu. Sambil kita belajar bikin table. Create table employee. Ya, biasanya di tabel employee itu ada apa aja? Pertama, biasanya ada ini, yang ini ya, field yang akan kita gunakan. ID, integer, primary key, auto, increment. Nah, kemudian nama depan ini varchar 100. Kemudian nama belakang ini juga varchar 100. Kemudian di situ ada alamat, saya kasih varchar juga, ini varchar 225. Nah, kita coba tambahin lagi kota, ini varchar 100 saja. Kemudian nah, ini atasan langsung, ini kita kasih integer karena kita nanti joinkan dengan ini nih, atasan langsung. Kemudian email, ini varchar 50 saja ya. Oke, sudah semua. ID, nama depan, nama belakang, alamat, kota, atasan langsung,
email. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan insert data. Nah, untuk data ini saya sudah siapkan ya, biar cepet. Nanti teman-teman kalau ngikutin tutorial ini saya taruh di deskripsi ya untuk script-scriptnya ini, biar teman-teman bisa langsung analisa. Ini kita jalankan langsung. Oke, sudah tersimpan. Kita hapus lagi. Nah, kalau kita select bintang from employee. Nah, sudah ada datanya ya. Nah, kita coba menggunakan inner join yang nomor 2 ini untuk mendapatkan atasan langsung dari si employee ini ya. Nah, ini kalau untuk self join ini alias ini udah wajib ya, karena kalau misalkan nggak pakai alias ini akan susah sekali karena tabelnya sama namanya kan. Ini aliasnya A, inner join employee juga, ini tabel B aliasnya ya, on A dot. Jadi si employee ini siapa atasan langsungnya? Berarti atasan langsung sama dengan b.id. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, tuh udah langsung dapat ya. Tapi kita butuhnya hanya ID. Nah, muncul error kan? Karena ID ini ambigus nih. Karena di tabel employee yang A, employee yang B juga ada. Ini harus kita kasih tahu a.id karena kita akan mendeskripsikan yang si employee-nya. Kemudian kita gunakan concat yang ini, nama depan, nah dipisahkan oleh spasi, kemudian nama belakang. Nah, aliasnya apa? Nama lengkap. Nah, ini kita pakai petik ya biar menjadi string. Nama lengkap. Nah, mengenai ini silahkan kalian lihat ya di tutorial sebelumnya. Kita jalankan. Ada ambigus juga nih yang nama. Berarti ini harus kasih a dot. Ini juga sama a dot. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita harus mendapatkan atasan langsungnya. Kita copy aja yang ini ya biar cepet ya. Ini kita copy ke sini. Nah, ini saya turunin ke bawah. Ini juga saya turunin ke bawah ya. Nah, ini kita ganti dengan atasan langsung. Misalkan seperti ini. Ini ganti dengan B. Ini juga kita ganti dengan B. Kita jalankan. Nah, kita sudah dapat nih atasan langsungnya siapa aja ya. Ini atasan langsungnya ini, Rudy, atasan langsungnya Aki. Nah, seperti itulah self join, dia menghubungkan kedua tabel tapi tabelnya itu juga gitu. Itu self join. Terus bagaimana kalau kita menggunakan left join ini ya? Nah, kita coba untuk left join ini menggunakan yang SIM ini ya. Yang di SIM ini yang SIM yang DMS. Di DMS ini kan ada SIM menu. Kita coba ya. Nah, SIM menu ini juga menggunakan self join. Select bintang from. Nah, ini menu. Kalau kita lihat di sini menu itu ada parent. Nah, parent ini akan mengacu ke induknya. Jadi misalkan ada employee, nanti punya anak lagi namanya misalkan employee information, terus career employee, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini kita kasih A di sini atau S, A lah. Kemudian kita bikin left join. Left join SIM menu juga. Ini B. On A dot parent sama dengan b dot menu ID. Lalu kita jalankan.
Dapat ya? Nah, kita coba tampilkan di sini. Menu name. Kemudian di sini parent. Ini harus kasih A ya. A dot menu name, B dot menu name as parent. Seperti ini. Kita coba jalankan tuh. Jadi ini master misalkan. Nah ini master ini ternyata punya anak karyawan. Nih. Ini menunya kalau misalnya kita jalankan yang 00 ini berarti root. Kita coba kasih sini ya. If null. Nah, ini biasanya root. Ini. Nah, terus kita order by parent misalkan. Tuh. Descending biar gampang. Nah, descending ini transaksi. Transaksi ini punya menu surat perintah kerja, faktur layanan, misalkan seperti itu. Tuh kan? Nih laporan tuh punya laporan apa saja gitu kan. Nah seperti itulah swap join kalau di menu. Ada lagi kalau misalkan teman-teman punya struktur organisasi juga sama, hampir mirip seperti ini, join dengan dirinya sendiri. Atau misalkan posisi pengen ada divisi yang sebenarnya posisi sama divisi itu masih di tabel yang sama, itu seperti itu juga. Oke, kira-kira seperti itulah swap join di MySQL atau MariaDB. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.